tujuan dari software project management ya, atau perencanaan sudah dibahas ya. Ada structure project management plan-nya, ada project responsibility. Jadi kita hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab kita dalam project ya. Kemudian ada struktur timnya seperti apa, ada project planning ya, perencanaan pada project. Kemudian ada work breakdown structure, ini sudah kita pelajari. Ada komunikasi manajemen, ini sudah kita pelajari. Ada dependensi, ketergantungan, ada schedule, ada project management tool. Oke. Ini terkait dengan project ya. Kita pengen project itu berhasil ya, berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Misalkan kalau terkait dengan agile, kita ada tahapan-tahapannya, itu bisa dilakukan dengan baik. Kalau kita nanti pakai rapid RAD gitu ya, maka diperlukan berapa bulan atau berapa hari. Nah itu juga sama, harus sesuai gitu ya. Kemudian siklusnya apa saja bisa dilakukan ya. Nih. Jadi kalau memang ada perubahan-perubahan isi atau konten, maka ini juga harus ada komunikasi ya. Misalkan, oh ini ada perubahan nih, misalkan ya, harus ada komunikasi, jangan sepihak gitu ya. Misalkan kita lagi demo, manajemennya klien itu minta dirubah, dan itu belum diketahui sama developer atau tim kita, maka itu juga berbahaya kalau kita mengiyakan, oke, kita lakukan perubahan. Ya salah, karena nanti kaitannya luas. Jadi kalau misalkan ada tim-tim yang katakan mendemo, dia mengiyakan, maka pengaruh nanti ke analisnya, ke programmernya dan seterusnya ya. Jadi harus hati-hati, ini harus pengetahuan ya. Jadi harus ada komunikasi yang jelas gitu ya. Kemudian nih tim proyek memberi laporan ya, bukan benci. Jadi memberi laporan-laporan kemajuan. Jadi apa saja kemajuannya atau progresnya ya, kekurangannya apa. Kemarin kalau sudah ada 80%, sampaikan 80%. Nah 20%-nya apa yang belum gitu ya. Nah kenapa lambat? Nah itu juga dilaporkan. Apa kekurangannya, kita sampaikan. Oh misalkan ini 20% kita membutuhkan sistem tambahannya atau terkait dengan hardware-nya ya. Jadi kalian sampaikan, sampaikan ke klien kita. Nah masih ingat ini SDLC-nya ya, waterfall ya, ada requirement analysis, ada design, ada implementasi, ada system testing, ada delivery dan instalasi. Nah ini yang tahap awal yang paling banyak melakukan observasi ya, atau melakukan pengumpulan kebutuhan ya. Nah ini kenapa? Kita kan dasarnya kalau membuat sistem itu terkait dengan dokumen bisnisnya kan, berapa banyak dokumen bisnis yang mereka miliki gitu ya. Nah dari dokumen bisnis itu apa kita akan jadikan aplikasi. Nah ini kemudian apa saja resource-nya yang diperlukan gitu ya, atau berapa banyak bagian-bagian yang akan terlibat di sana gitu ya, yang akan masuk. Kemudian pembagian usernya, untuk privilege-nya itu kan dicari semua, dikumpulkan. Kemudian hak-haknya masing-masing itu tentukan, ini haknya apa, apakah ini bebas kelas ini di akses kelas lain gitu ya, itu juga sama harus dianalisis. Kemudian ada tahapan desain, tadi sudah ada desain, ada flowchart-nya, ada kelas diagramnya, ada di FD-nya, di RD, itu membangun ya desain. Nah kemudian implementasinya, nah implementasi itu bagaimana kita membuat atau membuat programnya ya, membuat programnya kita buat sampai jadi, menu-menunya semua jadi, semua modul sudah terintegrasi. Yang dilakukan apa? Kita melakukan pengujian sistem. Jadi sistem ini kita ujikan.
Oke, implementasi itu misalkan penerapan ya, penerapan tadi kita lakukan development, pengembangan, baru pengujian. Ini pengujian. Kalau dipakai jaringan, dipakai database, apakah sudah jalan? Kalau kita banyak user, kita coba user A, user B, kita akses ya. Oke, kemudian kita serahkan atau kirim ke klien kita. Kemudian apa, kita proses instalasi. Kadang di bagian sini saja banyak kendala ya, waktu proses pengiriman dan instalasi banyak kendala. Misalkan waktu proses instalasi ada package yang tidak masuk, tidak include, atau API-nya tidak jalan, atau link ke servernya problem gitu ya, atau servernya mati dan sebagainya. Banyak sekali nih waktu proses instalasi. Jadi ini harus semuanya harus ada laporan. Bagian desain punya laporan, implementasi punya laporan, sistem testing punya laporan, delivery dan instalasi punya laporan. Nanti ada di WBS ya untuk rincian-rincian ya. Ini apa saja pekerjaan-pekerjaan ini, apa saja dilakukan yang ada di WBS ini. Oke, nah ini kalau kita lihat ya, cuma review aja, ada analis, ada delay, berapa lama delaynya ya. Oke, masih banyak yang perlu disampaikan. Nanti saya upload modul ini ke sistem ya, tentang software project-nya. Ini karena semua bicara tentang tugas-tugasnya atau kegiatan-kegiatan. Ini kalau fungsi juga sama ya. Nanti silahkan dibaca saja di modul. Ini terkaitan dengan kinerja ya. Ada klien, ada manajer, project team, ada aktivitasnya, kegiatannya dari PM itu apa aja ya. Nah ini juga sama ya, terkait dengan fungsi ya, fungsi bagian ya. Ini kadang bisa dikaitkan atau bisa digambarkan seperti program ya, yang punya hierarki ya, hierarki. Ini hierarkinya harus jelas ya, tugas-tugasnya juga harus jelas dari project. Nah ini terkait dengan WBS juga ya. Nah ini contoh dari fungsi ya, ada project management, ada configuration management, ada dokumentasi, ada quality control, ada training. Oke, jadi masing-masing fungsi ini memiliki job desk yang berbeda-beda ya, tidak tumpang tindih gitu ya. Nanti laporannya juga ada tanda tangannya ya, tanda tangannya siapa pimpinan ya masing-masing. Ini tugas-tugasnya ya, masing-masing tugas. Yang terkait tugas, ukuran tugasnya juga sama, jadi masing-masing fungsi punya tugas, ukurannya juga ada ya, tugas besar, tugas kecil ya, ruang lingkupnya ada ya. Nah, ini kalau bagian paling bawah misalkan bagian pengujian ya, bagaimana dia menguji unit kelas FU ya, kelas FU kan sudah saya gambarkan di program misalkan di Netflix ini kan. Nah ini kita bisa saja hanya menguji di bagian ini saja nih ya, bagian oke. Nah, ini kan fungsi ya, fungsi ini bisa saja simple, bisa saja apa, kompleks. Nah ini bisa saja kompleks. Kompleksnya seperti apa? Misalkan kita tadi ada konstruktor ya, kita menggunakan konstruktor yang person, ini misalkan pegawai ya, pegawai, person, pegawai, new, oke, person. Nah ini karena tadi kita pakai konstruktor,
kita letakkan sini konstruktornya apa saja ya, konstruktornya apa saja. Ini perhatikan sini huruf kecil besarnya ya. Kalau sini pakainya besar, ini juga sama harus besar ya. Besar. Ini kenapa ini bisa tanpa parameter? Karena pada dasarnya memang kita di sini tanpa parameter ada sini. Nih, tanpa parameter. Kalau kita mau buat lagi yang kedua, misalkan person, misalkan sini pustakawan, oke, new person dengan apa sini? Dengan misalkan A, B, oke, cuma dua ini ya. Ini boleh juga ya, boleh A, B, tapi A ini harus didefinisikan dulu. Sebagai apa nih tipenya ya, A, B. Nah, kan A ini yang dua, mana yang dua? Nah, ini. Oh, dua nggak ada ya? Oh, dua ini. Nama dan tinggi. Jadi, nama string dan double ini harus didefinisikan dulu. Misalkan kita buat sini string A gitu ya. Kemudian double T gitu ya. Double T. Maka di sini A-nya sudah ada, yang ini juga harus ada nih. T gitu ya. Nah, sudah benar belum nih? A, T. New person. A, T. Oke. Double. Oke, double hit ya. Oke, jadi kalau misalkan kita buat keterangan sini A itu A sama dengan misalkan Elisa gitu ya, T-nya itu 20.2 misalkan ya, benar nggak kalau double 22.2, maka nanti waktu dia sys out system out in ln. Oke, hasil misalkan hasil, maka di sini kalian boleh tuliskan pustaka dot apa, misalkan get nama ya, get nama. Oke, get nama boleh kayak gini, get nama. Oke, get nama. Jadi A, T itu ya. Nah, ini tadi di bagian terkecil itu sudah melakukan pengujian ya. Pengujiannya seperti apa nih? Oke, pengujian. Tapi ini kan baru desain prosesnya ya, proses desain. Tapi kalau sudah aplikasi itu nanti ketika program jalankan dia diuji, modul A ini nanti dipanggil di bagian mana gitu ya, di bagian mana, ini jalan nggak gitu ya. Itu adalah pekerjaan, dilihat nih ada error nggak. Nah, ini kan hasil Elisa, artinya sudah jalan nih hasil Elisa. Tuh. Misalkan ini ada yang kurang gitu ya, kita tambahkan gitu ya, apalagi yang mau ditambahkan hasil pengujian. Kita tambahkan lagi nih satu bagian, misalkan sistem out print ln, misalkan tadi tinggi ya, nggak tahu tinggi ini, tinggi pustaka dot get height-nya ini kan, get height, nggak tahu benar nggak nih.
Nah, hasil ELISA tinggi 20 gitu ya, tinggi 20. Kan kadang orang minta ya, ini nama ini kalau bisa jangan ini deh, jangan yang statik, kita maunya dinamis gitu ya. Nah, bisa saja nanti kan tergantung sama uh, model-modelnya kan, model-modelnya seperti apa dari kelas diagram. Kalau misalkan perlu ada tampilan yang dimasukkan gitu ya, pin input data ini. Oke, nah ini A sama dengan misalkan int ini error karena apa? Kita perlu yang namanya mengimport ya, mengimport kelasnya nih, perlu mengimport. Nah ini juga sama, kita harus paham ini ya, import datanya. System.in. Oh sorry, scanner. Scanner. Oke. Nah berarti ini dirubah nih, yang kelas ini dipindah kemari gitu ya, dipindah kemari. Nah, dipindah. Ini ada sistem, kita maunya masukkan nama ya. Nah, maunya seperti ini. Oke. Ini semua harus diujikan ya. Nah, masukkan nama ya, misalkan Rusmanda. Oke, enter. Oke, hasilnya Rusmanda gitu ya. Rusmanda. Oke, Rusmanda. Kalau kita mau rubah lagi, misalkan namanya Rahmat ya, Rahmat. Maka muncul Rahmat gitu ya. Ini sistem yang kita buat ya. Jadi silakan nanti ada contoh uji coba ya, kelasnya kelas apa, subsistemnya apa nih. Jadi kalau proyeknya besar biasanya ada subsistemnya apa nih. Kemudian kita tulis panduan-panduan pengguna ya, bagaimana membuat cara penggunaannya. Jadi silakan dibuat secara manual, ada notulen rapatnya ini dibuat juga ya. Ini tugas-tugas ya, contoh ya, nulis memo tentang NT dan Unix ya, dan seterusnya.